akan menampilkan video berjudul tentang teori Sigmund Freud. Freud. Oke. Baiklah, kita lanjut ke video berikutnya. Ayo, simak video kami ya. Perkenalan kelompok 2. Hai guys, nama saya Ilyasa Eka Pramudia dengan NIM 284. Hai guys, nama saya Rono Vicky Zajati dengan NIM 293. Hai guys, nama aku Tina Sabnarani, biasa dipanggil Rani dengan NIM 318. Hai guys, perkenalkan nama aku Cindy Nurita dengan NIM 316. Halo, nama aku Nakita Valentina Panjitan dengan NIM 295. Kamu sini. Halo, nama aku Emma Putri Pitaloka dengan NIM 15122000317. Yuk, pagi di kampus. Oh ya, kalian ngapain? Say hi dong di vlog. Halo. Aku boleh izin vlog nggak? Boleh. Oke, aku mau ngatur kamera dulu ya. Oke. So, oke. Kamu lagi baca apa, Cak? Lagi baca buku kepribadian nih. Iya. Ini kalian tahu nggak? Ini apa? Oh, 3 sistem kepribadian yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Ini tuh maksudnya begini. Jadi, sistem kepribadian itu ada 3. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Nah, maksudnya id ini itu insting dan penyedia energi psikis. Nah, kalau ego ini dia itu berkembang dari id. Lalu superego ini tuh seperti moral masyarakat gitu, moral lingkungan sekitar. Jadi fungsinya ego ini untuk mengendalikan antara id dan superego. Jadi dia tuh bisa milih gitu loh, mau nurutin kemauannya id atau superego. Nah, id ini kan sifatnya harus dipuaskan gitu. Nah, cuman ada beberapa situasi yang mana id ini nggak boleh sembarangan dipuaskan gitu, dalam beberapa situasi. Nah, di sini ada superego. Ini tuh yang moral moral lingkungannya. Jadi misalnya gini deh contohnya, aku nih ego ya, Rani id, terus Mbak Vicky ini superego. Nah, aku nih bisa milih antara id atau superego. Aku kan egonya ya manusia. Misalnya aku lagi rapat, terus aku lapar banget. Nah, aku kan sebenarnya bisa toh tiba-tiba meninggalkan rapat terus pergi ke kantin ya, buat makan. Tapi kan itu nggak sopan ya, tidak masuk, moralitasnya nggak baik. Jadi aku tetap aku sebagai ego lebih memilih untuk menuruti super ego, sehingga aku tetap ada di rapat untuk mendengarkan diskusi mereka itu. Tapi kalau aku nurutin kemauannya ya aku sembarangan aja berdiri terus langsung makan, tinggalin rapat deh. Ngerti kan? Ngerti banget. Oke, kayaknya aku bisa jelasin lebih simpel deh. Kayak semisal itu insting dan ego itu lebih ke realitas kan. Dan super ego itu lebih ke moral. Berarti moral nilai-nilai manusia itu. Iya, semacam itu. Oh. Moral yang diterima sama masyarakat. Tapi ada satu kasus juga, kalau super ego itu dinilainya itu misalnya gini ya, ada orang super ego pada umumnya itu kan yang baik-baik ya, tapi kalau misalnya lingkungannya dia negatif, bisa jadi super egonya udah menganggap yang negatif ini yang baik. Jadi kadang-kadang super egonya itu ngikutin yang ini, bukan yang seharusnya. Nah, ini identifikasi ini maksudnya apa? Oh, identifikasi itu
itu aku ngerti sih, identifikasi itu perilaku meniru orang lain yang dianggap lebih bisa memuaskan keinginannya. Misalnya nih, aku kan pengen banget ya kuliah di Oxford. Nah terus kemarin itu aku ketemu nih di IG artis Maudy Ayunda itu loh, kalian ngerti kan? Tahu. Nah itu kan kuliah di Oxford, jadi aku tuh pengen banget gitu loh kayak dia. Jadi aku niru dia kayak belajarnya, rajin belajarnya, terus kedisiplinannya dalam membaca buku gitu loh. Dan aku juga bisa kuliah di Oxford gitu. Oke, semoga bisa. Amin. Wah. Substitusi ini kayak yang di rumus matematika nggak sih? Ih, bukan. Substitusi itu mengganti keinginan asli ke keinginan yang lebih mirip gitu loh. Misalnya kan kalau dorongan orang seks itu kan meningkat. Nah, nggak mungkin dong dia nge-seks gitu. Nah, akhirnya dia mengganti yang hampir mirip. Misalnya kayak masturbasi, nonton video porno kayak gitu. Oh, Sih. sampai seperti itu ya. Mm-mm. Sungguh menarik. Aku izin kamar mandi ya. A few moments later. Halo guys. Lagi bahas apa? Lagi bahas Sigmund Freud. Kamu tahu nggak Sigmund Freud? Bentar, aku clean ya. Bentar ya, agak lembut guys. Oh, Sigmund Freud itu seorang psikolog nggak sih yang seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Yang kelahiran pada 6 Mei 1896 dan meninggal pada 23 September 1939. Iya. Ini kan? Oh ya, aku tadi baca tuh ada perkembangan kepribadian gitu, tapi aku kayak kurang paham. Kalian ada yang paham nggak? Aku paham. Jadi di sini Sigmund Freud menurut Sigmund Freud itu ada yang pertama fase oral, di mana fase oral ini seorang balita memasukkan mainan terkadang itu di mulutnya untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan. Dan pada saat ini balita juga memperoleh asupan gizi dan kenikmatan melalui payudara ibunya. Dan fase oral ini akan berakhir saat dia tidak menyusu lagi di ibunya. Dan pada tahap yang kedua ada tahap anak. Di tahap ini anak usia 2 tahun sampai 3 tahun ini memperoleh kepuasan melalui anus, di mana peristiwa ini anak memperoleh kepuasan ini dari ampas makanan, dan yang pelepasan ketegangannya itu mencapai kepuasan, yang dimana anak ini terkadang kan merasa nikmat untuk menahan buang air besarnya, lalu pada tahap ini juga anak juga dilatih untuk toilet training, untuk mengatur hidupnya, mengatur buang air besarnya juga, dan melihat kepribadian seorang anak itu dari fase anal ini. Dan pada fase yang ketiga itu ada fase falik. Nah, di sini kan terkadang kita melihat seorang anak yang terutama itu pada anak laki-laki itu pada usia ini terkadang mengusap-usap bagian kemaluannya untuk mencapai kepuasan. Terkadang juga mereka itu kayak memijat-mijat gitu loh untuk mencapai kepuasan ini. Nah, peran orang tua di sini itu harus menjaga keharmonisan, seperti menjaga anaknya untuk selalu mengawasi agar tidak melakukan seperti mainan di daerah ini, di daerah yang vital ini. Lalu harus ibu dan ayah mampu memerankan figurnya. Dan pada fase keempat ini ada latensi yang berkisar antara usia 6 sampai 12 tahun, masa dasar sekolah. Di istilahnya anak ini sudah SD. Pada masa ini
anak itu seperti kayak ditekan gitu, dorongan seksnya, dan ini juga menyebabkan anak menjadi seperti agresif ketika dia mendapatkan kayak tugas-tugas dan sebagai kayak tekanan-tekanan dari orang tua, misalkan kayak disuruh, terkadang mereka itu membantah. Di dalam ini mereka juga belum mempunyai perhatian khusus kepada lawan jenis, tidak bisa bersikap netral, bahwa mereka itu beranggapan laki-laki itu ya sama laki-laki kumpulnya, kalau sama perempuan kan dicapnya nanti yang ya seperti ya mohon maaf ya kayak beranggapan bahwa kayak bencong gitu. Kalau perempuan yang kumpul laki-laki nanti dicapnya kayak seperti kayak tomboy gitu. Dan di ini konteks sosial keluarga itu juga harus diperhatikan, seperti ayah ibunya memberikan sebuah film-film untuk memberikan edukasinya, film-film yang positif ya tentunya, memberikan olahraga, dan kepada guru juga harus memperhatikan anak-anak pada masa latensi ini. Yang kelima ada masa genital. Fase genital ini berkisar mulai 12 tahun sampai 13 tahun, di mana anak usia remaja sudah ditandai dengan masa reproduksi anak, yang dimana anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah untuk pertumbuhan selanjutnya untuk mencapai remaja. Untuk perempuannya sendiri sudah mengalami menstruasi. Di dalam hal ini juga anak sudah dipersiapkan nih untuk memasuki masa depan yang matang, dalam arti kayak ditanya tentang cita-cita, tentang bagaimana nanti dia kuliahnya, terus bagaimana tahap belajarnya, dan terkadang anak-anak ini mencari kepuasan sendiri, yang terkadang peran orang dewasa juga penting ya dalam ini, karena untuk mencapai kerealitasan dalam anak-anak pada usia genital ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dari teori ini. Makasih Mas Eka. Ya, sama-sama. Enggak. Kayaknya anaknya udah lama gak sih? Iya. Di rumah Radit. Aku mau nyari dia dulu ya. Oke. Di sini ya. Ya. Oke. 5 menit kemudian. Loh, ada Aima sama Eka. Hai. Loh, kamu habis dari mana? Kamar mandi. Loh, tadi Mbak Vicky nyusul kamu loh, Mbak ketemu kamu. Enggak. Terus sekarang kalian lagi ngapain? Ini sih lagi bahas-bahas. Iya. Setahu kan dalam teori kepribadian itu kan ada banyak psikologi yang mencetuskan teori. Jadi apa kekurangan dan kelebihan dari teori Sigmund Freud? Oh, kelebihan sama kekurangannya. Aku kemarin ingat aku pernah baca sih. Ntar ya, aku dulu. Nah ini nih. Jadi kelebihannya teori Sigmund Freud ini, dia menawarkan suatu pandangan yang lebih inovatif dan berbeda tentang kepribadian manusia nih. Terus melalui teori ini, dia tuh juga membantu kita untuk lebih memahami bagaimana pengalaman kita yang berkaitan dengan masa lalu. Nah, terus teori-teori Sigmund Freud ini ternyata banyak dipakai untuk kemajuan psikologi hari-hari ini. Jadi teorinya ini tuh banyak dipakai di sekolah-sekolah di Indonesia maupun di luar. Untuk kekurangannya sendiri sih, teori ini tuh dianggap terlalu berfokus sama masalah agresif dan seksual sih. Tapi menurut kalian gimana? Teori ini bagus atau enggak sih? Menurut aku sih udah bagus ya. Ya kalau menurutku juga bagus sih, dari fase perkembangan yang dijelaskan Eka tadi, kayak jadi tahu kayak ada perkembangannya anak baik dari Indonesia tuh kayak tahu gitu. Kalau dari pandanganku sendiri, memang saya dalam teori psikologi memang saya berpatokan pada Sigmund Freud, karena di dalam ini juga membahas tentang psikoseksual yang dimana cocok untuk perkembangan anak zaman sekarang yang sering menyalahgunakan
menerangkan tentang apa itu seksual. Tuh, kameranya Mbak Vicky masih ngerekam. Iya, dia kelupaan buat matiin kayaknya. Coba kamu matiin lah. Oke deh. Halo. Halo. Gimana nih teman-teman? Udah lihat video kami belum? Kasih tanggapan kalian di komentar ya. Semoga dengan teori Sigmund Freud yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Dadah. Dadah. See you. Kumaha barudak. Menampilkan materi tentang Sigmund Freud. Kalian tahu nggak? Ini apa? Kenapa mukanya dia?